channel Study Mandiri kali ini membahas kalimat pasif present perfect continuous. Sebelum dilanjutkan, saya sarankan agar Anda bergabung di grup Facebook Study Mandiri untuk belajar bersama dengan anggota grup Facebook lainnya. Dalam mempelajari bahasa Inggris, saya mengajak untuk tidak dihafal, tapi dimengerti. Guna mempermudah mengerti kalimat pasif present perfect continuous, tentunya harus mengetahui apa itu present perfect continuous, yaitu kejadian yang dimulai waktu lampau dan sampai sekarang saat bicara masih berlangsung. Rumus kalimat aktifnya subject plus has have plus been plus verb 1 ing. Contoh, Alex has been driving a car for 2 hours. Dia telah sedang mengendarai mobil selama 2 jam. Bila ingin penjelasan detail tentang present perfect continuous, bisa dipelajari pada video lainnya. Pada dasarnya, rumus kalimat pasif sangat sederhana sekali, yaitu to be plus verb 3. Tentunya harus disesuaikan dengan tensesnya. Karena yang dibahas kali ini kalimat pasif present perfect continuous, rumusnya subject plus has have plus to be been plus being plus verb 3. Contoh, a car has been being driven for 2 hours by him. Mobil telah dikendarai selama 2 jam olehnya. Bandingkan dengan kalimat aktif. Alex have been driving a car for 2 hours. Terlihat kata kerjanya diawali dengan mengendarai. Sedangkan kalimat pasif sebaliknya, yaitu berawalan dikendarai. Mari kita bahas secara lengkap tentang to be dulu, supaya mengetahui to be apa yang seharusnya digunakan, dan apa fungsi to be sebagai kata kerja bantu. Membantu yang bagaimana maksudnya? Lihat bagan to be. Yang paling kita kenal, to be, am, is, are. Di bawah to be, terdapat kata kerja verb 1 drive, verb 2-nya drove, verb 3-nya driven. Verb 3 inilah yang digunakan pada kalimat pasif. Sesuai rumus dasar pasif, to be plus verb 3. Menyebut kata dasar verb 1 drive, semestinya dengan kata to drive. Coba hilangkan kata to pada to drive, sehingga menjadi drive saja. Hilangkan juga kata to pada to be, sehingga menjadi be saja. Terlihat bahwa be sepadan atau sama dengan verb 1 drive. Tidak beda halnya to be, karena juga sebagai kata kerja, maka to be juga mengalami perubahan bentuk. To be bentuk pertama adalah am, is, are, sama dengan kata kerja pertama, drive. Bentuk pasnya was, were. Dan bentuk ketiganya been. Sehingga kedudukan been sepadan dengan verb 3, driven. Sekarang lihat di bawah to be dan drive. Terdapat has, have, yang juga sebagai kata kerja bantu, yang sepadan dengan verb 1. Juga sepadan dengan be atau to be. Sesuai dengan bentuk present perfect continuous, maka menggunakan has untuk he, she, it. Dan menggunakan have untuk they, we, you, dan I. Kita lihat lagi contoh kalimat aktifnya. Alex has been driving a car for 2 hours. Kalimat pasifnya, a car has been being driven for 2 hours by him. Struktur kalimat tersebut, subject plus has plus to be been plus being plus verb 3.
Perhatikan langkah penting merubah menjadi kalimat pasif. Yang pertama, bahwa subjek kalimat pasif diambil dari objek kalimat aktif. Pada contoh kalimat, objeknya adalah mobil, a car. Hal kedua, sesuai dengan ketentuan rumus present perfect, maka menggunakan has. Karena a car, kata gantinya ate. Kemudian bentuk perfect dari semula sudah kata kerja verb 3, driven. Sedangkan kalimat pasif juga harus verb 3. Sehingga untuk membentuk kata kerja ketiga pasifnya, dibantu dengan kata kerja bantu bentuk ketiga juga, yaitu been. Yang asal mula been ini telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian untuk menunjukkan kegiatan sedang berlangsung, continuous, yang harus ditandai dengan kata kerja verb 1 plus ing. Sedangkan kata kerja utamanya sudah menjadi bentuk ketiga, driven. Sehingga perlu dibantu lagi dengan kata bantu bentuk pertama, be, supaya bisa bentuk ing dan menjadi being. Karena ing hanya bisa menempel pada kata kerja pertama, verb 1. Hal terakhir yang perlu diperhatikan bahwa pada kalimat pasif terdapat tambahan kata oleh, by him, oleh dia laki-laki, Alex. He sebagai subjek, karena he sebagai objek, maka he berubah menjadi him. Begitu juga kata ganti lainnya. She, bila sebagai objek, menjadi her. Sedangkan it, sebagai objek, tetap it. Kemudian they, menjadi them. We, menjadi us. You, tetap you. Dan I, menjadi me. Lengkaplah sudah penjelasan semua elemen yang ada pada rumus pasif, present, perfect continuous, yaitu subject, has have, plus been, plus being, plus verb 3. Sehingga kalimat lengkapnya menjadi, a car has been being driven for 2 hours by him, atau by Alex. Tentunya mudah kan bila merubah menjadi kalimat negatif, karena hanya menambah kata not pada has. Sehingga kalimat negatifnya menjadi, a car has not been being driven for 2 hours by him. Has not bisa disingkat dan dibaca hasn't. A car hasn't been being driven for 2 hours by him. Tentunya mudah juga kan bila merubah menjadi kalimat interrogatif, karena hanya menggeser has menjadi di depan subject, a car. Sehingga kalimat interrogatifnya menjadi, has a car been being driven for 2 hours by him? Perlu diingat ya, bentuk tenses yang dibahas kali ini adalah present perfect continuous. Sebenarnya, belajar kalimat pasif harus mengetahui tensesnya dulu. Bila Anda menemui sedikit kesulitan memahami penjelasan kalimat pasif present perfect continuous ini karena kurang memahami tensesnya, saya sarankan pelajari dulu 16 tenses lengkap dalam 16 video yang telah saya buat dengan penjelasan detail. Saya yakin bila Anda kuasai 16 tenses, maka akan sangat mudah merubah kalimat berbagai tenses menjadi kalimat pasif. Agar channel Study Mandiri semakin berkembang, mohon bantuannya subscribe, like, dan share ke teman-teman grup WA, supaya pengetahuan menyebar lebih luas. Selamat belajar, terima kasih.